Tempat keramat bekas, mungkin tempat peristirahatan sementara. Apakah emang nggak apa-apa apa gimana? Nggak apa-apa, namanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami di channel PND Misteri. Dan alhamdulillah juga di kesempatan kali ini kami bisa mengabulkan dan akan mengabulkan request dari subscriber PNI yang isi kolom komentar. Dan kali ini requestannya dari Heri Mulyawan ya, 20 jam yang lalu. Ini kata-katanya saya bacakan sedikit ya. Mang telusuri makam Eyang di kampung Sumur arah Telaga, mungkin di Stanley Jembatan Tol katanya gitu. Ini makam keramat ya, makam keramat. Mungkin Abang Heri ini mungkin ingin tahu asal usul, mungkin sejarah historinya dari makam Eyang Keramat ini ya, yang ada di jalur tol ini. Apakah beliau dari mana gitu kan? Mungkin banyak yang orang juga tidak tahu ini asal usul makam keramat itu dari mana gitu kan, orangnya dari mana, dan mungkin yang nempatin itu benar-benar keramat atau petilasan. Selamat malam. Oke, assalamualaikum. Sampurasun. Ya, terima kasih banyak nih udah bersedia menerima undangan dari kami. Kami ingin menanyakan sesuatu. Sejarah katanya di dekat tol ini ada keramat. Nah, ini keramat siapa? Dan asal muasalnya dari mana itu? Di kampung Sumur arah Telaga katanya gitu. Makam Eyang siapa katanya ini? Makam apa keramat gitu? Apakah ini tempat petilasan? Ketahuan juga. Ya sebenarnya sih kita nggak tahu ya kalau nggak ada warga sana yang menghubungi kami. Mungkin sekedar ingin mengetahui ini kok ada makam keramat siapa gitu kan, apakah ini makom, apakah ini petilasan. Harus dibuka. Ya mungkin biar semua orang tahu sebelum sejarah itu hilang gitu. Karena seiringnya waktu sejarah akan hilang kalau tidak ada yang ngupas. Kalau dipikir emang benar juga. Saya harus mulai dari mana?
dari awal mula ada di Kampung Sumur ini mungkin apa dulunya ya? Perjalanan siar atau gimana? Ya perjalanannya mungkin dari mana, mau kemana, dan kenapa kok ada di Kampung Sumur? Iya, sedikit saja seingat saya hanyalah seorang pengembara. Saya dulunya juga seorang musafir. Saya di daerah situ termasuk orang pertama yang menyebarkan agama Islam. Jadi siar ya, awalnya siar, mungkin sambil lewat Sambil siar. lewat. Tujuan utamanya Itu bukan kemana? makam saya, Oh bukan, bukan makam saya. berarti Cuma petilasan. tempat istirahat. Oh, tempat persinggahan pertama Saya sementara ya. mau ke Kulon. Oh, ke Kulon kemana itu arahnya? Oh, apa dulu ke sana, untuk apa ke sana dulu? Untuk menambah ilmu benar. agama saya. Karena ilmu agama saya belum seberapa. Ya, asalnya dari mana asalnya? Asal saya dari Cirebon. Oh, Melanglang buana kemana saja. jadi banyak ya yang dari sana. Iya, Mungkin dulu itu kayak fakultas di sana itu di Iya, Banten itu. Ya. kemana-mana. Kalau sekarang pergi fakultas gitu ya. Cirebon. Perguruan tinggi gitu ya. Mampir ke Cirebon, mampir ke Banten. Oke, punya iya. Boleh tahu namanya siapa? Panjenengan. Saya Ahmad. ya, orang memanggil Ahmad. ada teman saya bukan teman sebangsa mengikuti saya. Siapa setia ya, selalu mengikuti perjalanan saya, membantu saya. Dan untuk maaf aja, untuk sekedar diinfokan oleh warga generasi sekarang, dijadikan tempat keramat bekas, mungkin tempat peristirahatan sementara. Iya, Apakah emang gak apa-apa apa gimana? gak apa-apa, namanya tempat bukan milik saya. Iya. Saya cuma singgah sementara. Iya, mungkin singgah sementara itu nggak mungkin 1 hari 2 hari, mungkin lama kayaknya ini. Iya, benar juga. Karena untuk mengamalkan sedikit ilmu yang saya miliki, berbagi kepada yang ada di sekitaran. Dan waktu itu siarnya itu apa yang disebarkan? Waktu yang mungkin Tuan Ahmad ini bawa dari Cirebon ini, apa yang waktu disiarkan? Kan agama itu berbagai-bagai agama, ada fikih, ada ini, apa Kalau waktu itu? saya cuman bercerita kalau orang zaman dulu mendongeng, tapi saya sisipkan dengan kebaikan, dengan cerita-cerita, ya bukan kisah, Riwayat. ya sebangsa itu. Sedikit-sedikit saya ajarin tentang Islam, Ya, tentang- karena zaman dulu masih sangat minim dan Ya. hampir nggak ada. Mungkin agama yang dianut oleh warga waktu itu mungkin belum sepenuhnya Islam, mungkin gitu kan. Benar, Masih masih harus semau sendiri.
Dan waktu itu mungkin sempat ditinggalkan dan sempat berapa lama di tempat itu Anda berdiam untuk sekedar menyiarkan agama? Berapa lama? Berapa lama itu? 1 kali puasa kalau nggak salah. Oh, berarti setahun. Iya, 1 kali puasa bulan Ramadan kalau nggak salah. Seingat saya. Dari setelah itu Anda mungkin melanjutkan perjalanan Anda. Perjalanan. Dan nyampe ke sana, ke Banten ini. Alhamdulillah sampai. Dan riwayat terakhir Anda ini meninggal di Banten apa balik ke Cirebon? Di Banten, tinggal di Banten sampai akhir hayat saya. Dan sempat saya melihat juga ikut peperangan juga berarti ya. Yang waktu mengusir ini penjajah. Cuma membantu Iya, membantu ya. Saya saja. Karena waktu itu kan ada masuk ke Tahu aja kisah. negara luar apa yang menjajah, lagi keadaan di sana lagi menyebar apa ya, ambil ilmu ya, berilmu, akhirnya ada bangsa Belanda akhirnya ikut berperang juga. Tahu saja. Sedikit sih menengok ke dimensi lalu gitu kan. Hebat. Tidak ada gitu hebatan Tuhan waktu itu. Iya, senang saya senang. Dan emang sempat tidak terelakkan, korban jiwa pun banyak juga yang dari kalangan Banten juga Iya, benar. tapi setidaknya bisa mengusir bangsa lain. Saya di Banten, dari Cirebon ke Banten. Berarti Anda ini Raden mungkin ya, seorang anak raja berarti dari situ. Raja mungkin apa ya? Kalau Adipati ya gitu ya. Kalau gelar tidak saya pikirkan, itu bukan suatu kebanggaan Ya, buat saya. mungkin saya cuma ingin tahu aja. Mungkin awalnya dari sana itu mungkin seorang anak Ningrat disuruh belajar ilmu ke Banten mungkin. Mungkin sudah tahu. Ya kan menyamakan sama gaib yang masuk ke mediator gitu. Dulu kan yang bisa belajar ilmu itu orang-orang yang Makanya saya berbagi ilmu pada orang sepanjang susah, perjalanan saya. Dan waktu itu di negara Banten itu rajanya lagi siapa waktu itu? Sultan siapa namanya? Tirtayasa Hasanuddin. Saya ingat tuh. Yang mimpin waktu itu Raja Banten itu siapa? Kanjeng Hasan. Dia Hasanuddin. Kanjeng Hasanuddin. Saya juga cuman melihat sepintas saja. Iya, karena kan emang yang menjabat lama beliau gitu kan, sebelum tahta ke anaknya. Susah untuk menemuinya. Susah, emang susah. Iya. Karena kan dulu juga sempat kita medemisasi, ada yang nangis-nangis sampai nggak ketemu gitu sama. Susah banget kalau ketemu nih raja ini. Iya. Berarti menyelesaikan Pengabdian saja. Studinya sampai selesai, cari ilmunya di Banten. Apa tidak? Ilmu tidak ada batasnya. Ya, mungkin nggak sempat pulang ke Cirebon lagi nggak? Saya di sana di Banten. Itu dari Cirebon melalui jalur Jalur darat apa? jalur darat atau pinggir laut? Kalau pinggir laut jarang ada orang. Berarti makanya dia ketemu di sumur pun jarang. Nyari yang banyak orang. Lah ini kan ada, mohon maaf nih, kalau misalkan tidak tahu mungkin bukan zamannya ya kan. Ini saya pengen sekedar penasaran aja sendiri saya sih sebenarnya. Katanya menurut apa info atau kabar ya, sempat perang antara Cirebon sama Banten. terus antara Banten sama Pajajaran juga, itu gimana? Ada yang tahu? Saya nggak mau masalah itu. Daripada salah ngomong. Gitu. Bukan kapasitas dan sepengetahuan saya.
Nah, waktu Anda di Banten, kabar apa aja yang mungkin Anda alamin? Kayak ada orang penjajah datang, apa lagi selain itu? Keadaan dulu di Banten kayak gimana sih? Gitu kan? Kalau zaman penjajahan namanya dijajah pasti susah, hidupan serba terbatas, gerakan kita cuma diawasin banyak pengkhianat yang memata-matai kita, banyak yang mengkhianati bangsa sendiri untuk memenuhi nafsunya. Nah, waktu berarti kalau udah masuk ke zaman kerajaan Banten, berarti waktu itu ada kerajaan apa lagi yang berdiri selain kerajaan Banten di Nusantara ini? Banyak di Jawa, di seberang Ada. tapi saya belum nyampe ke sana. Iya. Di Pajajaran juga. Itulah yang besar. Oh, Pajajaran besar. Apakah masih lama? Oh ya udah ya. Udah oke. Ya makasih banyak nih informasinya ya. Ya keluar sendiri bisa ya. Saya coba. Iya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah tadi proses mediumisasi mungkin sosok dari petilasan yang ada di Kampung Sumur. Tadi infonya sebelum Telaga, dimana sedikit saya jabarkan ya karena mungkin suara mediator terkecil, sedikit saya gambarkan bahwa beliau ini mungkin terah keturunan Ningrat ya. Jadi darah biru karena zaman dulu itu yang darah biru yang bisa mengenyam pendidikan. Mungkin disuruh sama anak Raden ya, mungkin anak Raden ini disuruh mengambil ilmu atau menuntut ilmu ke daerah Banten, karena yang melihat dari dimensi dulu ini negara Banten ini negara kayak fakultas pendidikan, negara pendidikan lah ya dulunya itu, untuk mengenyam pendidikan agama Islam mungkin ya. Dan sempat berlabuh atau berdiam diri singgah sementara di daerah Sumur tersebut, dan untuk menyiarkan sedikit katanya agama Islam sebelum dia meninggalkan Sumur mungkin untuk ke daerah Banten. Mungkin itu info sedikit ya, gambaran sedikit yang dilontarkan atau disampaikan oleh mediator tentang keramat Eyang tadi. Mungkin sebenarnya itu adalah petilasan, bukan makom mungkin ya. Dan meninggalnya pun tidak di sana karena dia sempat ngasih informasi dia sempat menyelesaikan perjalanannya di Banten. Oke, segitu dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur